Dari mana hukum-hukum seperti itu adanya rukunnya sholat, rukunnya wudhu? Itu hasil dari ijtihad para ulama. Ijtihad itu usaha para ulama di dalam menggali hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dan orang-orang yang bisa melaksanakan ijtihad itu bukan sembarang orang, tapi benar-benar orang yang memiliki kapasitas, kapabel, kredibel di dalam ilmu agama, terutama tafsir, terutama hadis, usul fikih, kaidah-kaidah fikih. Bukan sembarangan orang angger asal-asalan cari hukum dalam Al-Quran, nafsiri Quran karepe dhewe, malah neraka niki. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, seluruh pengurus takmir Masjid Rahmat dan seluruh jamaah pengajian rutin pada subuh yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin ya mujibas sa'ilin. Al-ilmu salis, al-ilmu salis ilmul fikhi. Al-ilmu salis utawi ilmu kang nomor 3 yang wajib dipelajari. Minggu kemarin sudah saya jelaskan kaitan kewajiban seseorang di dalam belajar. Yang pertama adalah mempelajari, memahami tentang ketauhidan atau zatnya Allah. Setelah itu kedua memahami sifat-sifatnya Allah. Dan yang ketiga ilmu fikih, ilmu fikih. Jadi setelah iman muncul dalam diri kita, tauhid itu adalah memunculkan keimanan kita, menguatkan iman kita. Bagaimana kita beriman kepada Allah, meyakini Allah itu ada dengan segala sifatnya. Setelah iman ada, kelanjutannya adalah kita mempelajari fikihnya, hukum yang diterapkan Allah untuk umat manusia. Hukum Allah itu ada 2 macam. Ada yang namanya syariah. Kalau syariah itu langsung dari Quran dan hadis. Aqimus shalah wa atuz zakah, laksanakan sholat, bayarkan zakat. Kewajiban sholat, kewajiban zakat ini langsung diterangkan dalam Al-Quran. Dan ini namanya hukum syariat yang qat'i, yang kuat, tidak ada pertentangan. Seluruh ulama tidak ada yang menentang kewajiban sholat, menentang kewajiban zakat, menentang kewajiban haji. Semua sepakat. Karena sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ada hukum itu yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Karena perkembangan hukum itu sangat banyak. Masalah-masalah yang perlu diselesaikan di dalam hukum Islam itu sangat banyak sekali. Dan semakin lama semakin berkembang. Zaman Rasulullah, ketika ada satu masalah, sahabat bertanya, langsung turun wahyu. Enak. Jadi langsung wahyu turun. Nah, permasalahan itu muncul ketika Rasulullah sudah wafat. Kalau Rasulullah sudah wafat, wahyu sudah nggak ada lagi. Sementara masalah-masalah yang perlu dijawab dalam hukum Islam itu sangat banyak. Dulu nggak ada yang namanya tua, nggak ada yang namanya arak, nggak ada yang namanya jual beli online, nggak ada yang namanya
bayi tabung, jual beli saham. Tidak ada yang namanya itu. Di zaman Rasulullah tidak ada. Sehingga permasalahan itu muncul ketika Rasulullah itu sudah nggak ada, bagaimana cara penyelesaiannya? Kalau kita hanya menggunakan dasar hukum Al-Quran dan hadis saja, sebagaimana orang-orang nyuwun sewu banyak golongan-golongan menyatakan kembali kepada Quran, kembali kepada hadis, tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Bukan Quran tidak lengkap, enggak. Quran lengkap, hadis lengkap. Cuma Al-Quran di dalam menyampaikan hukum itu bentuknya adalah pakai sampel saja. Contoh, satu contoh, yang lain nanti bisa disamakan. Minuman yang memabukkan itu banyak. Tidak hanya khamr, tapi zaman Rasulullah yang ada adalah khamr. Khamr itu apa? Khamr itu adalah minuman yang terbuat dari anggur. Jadi anggur diperes, diambil airnya, dibiarkan beberapa hari, itu Masya Allah luar biasa itu. Jangan minum lebih hebat itu daripada arak. Itu zaman Rasulullah ada khamr. Zaman Rasulullah tidak ada arak, zaman Rasulullah tidak ada tua. Quran tidak nyebut arak, Quran tidak nyebut tua, hadis tidak nyebut arak. Ini satu contoh saja. Kalau kita hanya berpegang pada Quran dan Al-Hadis saja, nas-nas yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka kita akan kebingungan bagaimana menghukumi tua, bagaimana menghukumi arak, bagaimana menghukumi jual beli saham, bagaimana menghukumi jual beli online. Ini muncul masalah ini. Akhirnya ada satu majelis, pimpinan majelis di Indonesia ini tidak usah saya sebutkan, menyebutkan asu halal. Kenapa? Quran tidak nyebut, hadis tidak nyebut. Jadi kalau kita hanya memegang teks dalam Al-Quran, teks dalam hadis, rancu, tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Quran itu harus difahami secara utuh, hadis harus difahami secara utuh. Jangan teksnya saja. Sama dengan hukum di Indonesia. Dasar hukum Indonesia itu kan Pancasila. Pancasila itu cuma 5 tuh isinya. 5 sila itu. Kalau kita hanya berpegang pada teks-teks yang ada pada Pancasila, tidak akan kita bisa menghukumi orang mencuri. Bagaimana hukumnya orang mencuri? Dihukum berapa tahun? Pancasila tidak nyebut. Kemudian digali adanya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Hukum Perdata. Itu pengembangan dari Pancasila, sumber pokoknya Pancasila, lahir namanya KUHP. Islam juga demikian. Jadi hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran seperti sholat, zakat, itu namanya syariah yang qat'i, dalam arti tidak ada pertentangan di antara para ulama. Pasti sudah benar. Tetapi banyak masalah-masalah yang belum disebutkan secara jelas dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Lah ini kemudian oleh para ulama yang memahami ilmu Al-Quran, memahami ilmu Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian menggali hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis, lahirlah yang namanya hukum fikih. Jadi fikih itu bukan langsung dari Al-Quran. Tidak ada jenengan cari rukunnya sholat dalam Al-Quran itu tidak ada. Secara rinci, pertama niat, kedua takbiratul ikhram, ketiga berdiri bagi yang mampu, keempat baca Fatihah, kelima rukuk, keenam iktidal. Itu tidak ada dalam Al-Quran secara rinci kayak gitu. Hadis pun tidak menyebutkan. Lah dari mana hukum-hukum seperti itu adanya rukunnya sholat, rukunnya wudhu? Itu hasil dari ijtihad para ulama. Ijtihad itu usaha para ulama di dalam menggali hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis.
Dan orang-orang yang bisa melaksanakan ijtihad itu bukan sembarang orang, tapi benar-benar orang yang memiliki kapasitas, kapabel, kredibel di dalam ilmu agama, terutama tafsir, terutama hadis, usul fikih, kaidah-kaidah fikih. Bukan sembarangan orang angger asal-asalan cari hukum dalam Al-Quran, nafsiri Quran karepe dhewe, malah neraka niki. Man fassara al-Qur'an bi ra'yihi falyadabawa maq'adahu minan nar. Wis arek golek panggonan ning neraka. Wong nek nafsiri Quran sak karepe dhewe, gak duwe ilmu kok nafsiri Quran sak karepe dhewe, tinggal pesen tiket ke neraka. Sebab pasti nanti hukum yang lahir itu ngawur, asal-asalan. Jadi tidak sembarangan orang. Oleh karena itu kita orang-orang ahli sunnah wal jamaah itu mempercayakan penuh hukum, penggalian hukum dari Al-Quran dan Hadis itu kepada orang-orang yang ahli. Siapa itu? Ada 4 imam ini yang sudah kredibel dan kapabel. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Niki nek cara supir, ngoten supir sing wis duwe SIM. SIM-e mboten SIM beli ini. SIM tes. Cara jenengan badhe tindak teng ngene Surabaya. Kok ape nyupiri dhewe, nabraki wong akeh nek jenengan mboten profesional dalam nyupir. Nek gak iso nyupir, ya naik bis patas mawon sekeca. Supirnya profesional, bisa nyaman, ada AC, tinggal tidur 2 jam kemudian sudah nyampe Surabaya, enak tuh.